Sisi operasi sesar ini ada dua, yakni sayatan secara horizontal dan juga sayatan secara vertikal. Setiap metode ini tentunya memiliki kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operasi sesar ini merupakan salah satu metode persalinan alternatif selain persalinan normal vaginam. Operasi sesar ini tentunya merupakan suatu prosedur pembedahan besar pada area perut untuk membantu mengeluarkan janin, plasenta, dan juga selaput ketuban dari perut ibu. Saat operasi sesar, dokter kandungan akan membuat insisi atau sayatan di area kulit, kemudian dilanjutkan ke bagian subkutis, fasia, otot, peritoneum, plika, dan juga jaringan otot rahim. Barulah nanti berjumpa dengan bayi atau janin tersebut. Biasanya untuk bagian plika, dokter akan melakukan sayatan pada area SBR atau segmen bawah rahim, barulah nanti ketemu dengan otot dan kemudian bayi akan dikeluarkan. Operasi sesar ini tentunya merupakan operasi dengan risiko komplikasi lebih tinggi dibandingkan dengan persalinan vaginam. Beberapa komplikasi berupa perdarahan setelah operasi berlangsung atau malah perdarahan intraoperasi bisa terjadi, kemudian nyeri pasca operasi, infeksi pada luka dan juga pada rahim, dan tentunya membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh dibandingkan dengan persalinan vaginam. Bagi teman-teman atau ibu-ibu yang di luar sana yang mungkin pernah menjalani operasi sesar, coba cek sekarang bagaimana bentuk insisi di area kulit yang teman-teman alami. Secara umum sayatan insisi operasi sesar ini ada dua, yakni sayatan secara horizontal dan juga sayatan secara vertikal. Setiap metode ini tentunya memiliki kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Sayatan horizontal ini dikenal juga dengan sayatan Pannenstiel. Sayatan horizontal ini merupakan sayatan sepanjang 10-12 cm. Sayatan ini sejajar dengan celana dalam, jadi estetikanya juga dapat dicapai dan lebih cepat dalam mengerjakannya. Namun ini memiliki resiko perdarahan lebih tinggi saat operasi dibandingkan sayatan vertikal. Kalau sayatan vertikal, sayatannya dimulai dari posisi daerah kemaluan, dilanjutkan ke bagian atas tepat di bawah pusat. Jenis sayatan ini lebih cepat operasinya, namun tentunya bekas sayatannya akan lebih kelihatan dan tentunya rentan mengalami jaringan parut seperti keloid. Mungkin teman-teman pernah bertanya, mengapa bekas sayatan operasi sesar saya dilakukan secara vertikal sementara ibu-ibu yang lainnya malah sayatannya secara horizontal. Baik sayatan horizontal maupun sayatan vertikal ini sama-sama punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pemilihan dari teknik sayatan ini akan ditentukan oleh dokter yang melakukan operasi dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan ibu dan juga kondisi kesehatan janin. Saat ini sayatan secara horizontal ini lebih umum dilakukan karena sayatan horizontal ini lebih cepat sembuh dan di bagian estetikanya juga dapat tercapai dan memiliki komplikasi lebih sedikit dibandingkan dengan sayatan vertikal. Namun seperti yang sudah saya katakan tadi, pilihan metode sayatan akan dipilih oleh dokter yang melakukan operasi berdasarkan kondisi kesehatan ibu dan juga janin. Dan tentunya tujuan akhirnya adalah mengeluarkan bayi dari perut dengan aman tanpa mempengaruhi kesehatan ibu, sekaligus meminimalkan komplikasi selama dan setelah operasi. Namun perlu teman-teman ketahui, jika saat ini merupakan operasi sesar yang kedua, dokter yang menangani akan melakukan sayatan sesuai dengan bekas operasi sesar yang pertama.
Jadi kalau yang pertama sayatannya itu secara vertikal, maka untuk sayatan operasi selanjutnya akan dilakukan dengan sayatan vertikal kembali. Demikian video saya kali ini, semoga sedikit bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Stay healthy. Assalamualaikum.